Saudara, sahabat delima yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Firman Tuhan untuk ibadah di lingkungan, saya akan bacakan bagi saudara dan kita sekalian yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 34 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam segala hal tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Saudara-saudara yang terkasih, kita sebenarnya harus memulai membaca dari ayat yang pertama. Pada bagian penutup ini, pasal 34 ini kita mengamati memulai dari Musa mendaki Gunung Nebo, di mana ia akan melihat tanah Kanaan dari kejauhan. Kita membaca sekarang Musa naik dari dataran Moab ke Gunung Nebo ke puncak Pisgah di seberang Yeriko. Lalu Tuhan menunjukkan kepadanya seluruh negeri Gilead dan sampai dan seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, dan seluruh tanah Yehuda sampai laut barat, dan Negev serta dataran di lembah itu, Yeriko, kota pohon korma sampai Zoar. Itu dapat kita baca dari pasal 34 ayat 1 sampai 3. Setelah berjalan di bumi selama 120 tahun, Musa akan melakukan perjalanan terakhirnya. Sebuah perjalanan yang tidak akan pernah kembali lagi, karena ia akan segera mati. Dan ketika Musa mendaki gunung itu, dia dapat melihat dari balik bahunya dan melihat perkemahan orang Israel di bawah. Tujuan Musa adalah puncak Pisgah di seberang Yeriko, dan sampai di puncak gunung Tuhan menunjukkan kepada seluruh negeri Kanaan. Di sini kita mengamati kehendak Tuhan yang permisif ketika dia mengizinkan Musa melalui tanah Kanaan yang telah dia janjikan kepada umatnya Israel. Musa mengamati daratan secara visual berlawanan arah, jarum jam dari utara sampai selatan. Saudara-saudara, setelah memeriksa seluruh negeri, kemudian Tuhan berfirman kepadanya, "Inilah tanah yang aku bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub dengan mengatakan aku akan memberikannya kepada keturunanmu. Aku akan telah membiarkan kamu melihatnya dengan matamu, tetapi jangan pergi ke sana." Dalam ayat yang keempat, tanah yang dilihat Musa adalah tanah yang dijanjikan Allah kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan kepada keturunan mereka sebagai milik kekal. Saudara-saudara, meskipun Israel bisa memasuki negeri itu, Tuhan mengingatkan Musa bahwa ia tidak akan membiarkan memasukinya dengan mengatakan, "Jangan pergi ke sana." Meskipun Musa tidak mau menginjakkan kaki di tanah itu, dia akan meninggalkan dunia karena mengetahui bahwa dia telah dipekerjakan oleh Tuhan untuk membawa umatnya ke sana. Nats kita pasal 34 ayat 7 sampai 12. Setelah Musa meninggal, Tuhan mengambil tubuhnya. Itu dapat kita lihat. Dia menguburkannya di lembah tanah Moab di seberang Bet Peor.
tetapi sampai hari ini tidak ada seorang pun yang mengetahui tempat pemakamannya. Tertulis dalam Ulangan 34 ayat yang ke-6. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, Allah secara pribadi mengatakan di sini bahwa mengambil tubuh Musa dari gunung, membawanya ke lembah tanah Moab. Ada beberapa hal yang tidak ingin kita ketahui, menjadi misteri bagi kita yang diperbuat Allah itu sendiri. Saudara-saudara, setelah kematian dan penguburan Musa, kita diberitahu maka orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari. Maka berakhirlah masa-masa menangis dan berkabung karena Musa. Bangsa Israel, setidaknya generasi kedua sejak Eksodus, mencintai Musa dan berduka atas kematiannya. Mereka juga meratapi Harun selama 30 hari, yang lebih lama dari biasanya 7 hari. Dalam tradisi orang Israel adalah 7 hari. Begitu sedihnya mereka akan kepergian Musa yang mereka cintai. Meskipun masa kehidupan Musa mereka sering melawan perintahnya, tetapi mereka semakin tahu bahwa melalui Musa rencana Tuhan atas bangsa Israel. Penulis memberitahukan bahwa Musa tidak mati oleh karena usia yang tua meskipun sampai 120 tahun, atau karena kelemahannya seperti yang ia katakannya. Meskipun Musa berumur 120 tahun ketika ia meninggal, namun matanya tidak kabur dan semangatnya tidak berkurang. Dalam artian saudara-saudara bahwa kematian Musa tidak seperti biasa yang terjadi dalam kehidupan manusia. Itulah perbedaan kematian Musa dengan kematian manusia biasa. Dalam rencana Tuhan ini hanyalah waktu kematian Musa. Jadi Tuhan mengakhiri hidupnya dan membawa pulang hambanya. Hal ini terjadi sebagian karena adalah waktu Tuhan untuk membawa Israel ke tanah Kanaan yang telah diberitahukan Tuhan kepada Musa bahwa dia tidak akan melihatnya karena ketidaktaatannya di padang gurun. Dapat kita baca dalam kitab Bilangan 20 ayat 1 sampai 12. Saudara-saudara, sebagai penutup buku ini kita diberitahu bahwa sejak kematian Musa maka Allah memilih Yosua yang meneruskan dalam roh kebijakan karena Musa telah menumpangkan tangan pada masa hidupnya untuk meneruskan kepemimpinan dan membawa Israel ke tanah Kanaan. Kemudian firman Tuhan mengatakan sejak saat itu tidak ada lagi bangkit Israel seperti Musa yang Tuhan kenal secara langsung. Karena segala tanda dan mujizat dilakukan Tuhan dengan mengutus dia untuk dilakukan di negeri itu. Saudara-saudara, dalam hal ini firman Tuhan sangat menekankan ketika Musa dikatakan berhadapan dengan Allah. Bukan Musa saja yang mengenal Allah, tetapi ditekankan bahwa Allah mengenal Musa itu sendiri. Hubungan yang sangat akrab, persekutuan yang sangat akrab antara Musa dengan Allah. Itulah yang digambarkan dalam kata bahwa Tuhan dengan berhadapan muka kepada Musa. Keakraban dalam persekutuan itu dapat kita lihat ketika Musa sering datang ke hadapan Tuhan dalam segala kebutuhan untuk keperluan-keperluan daripada bangsa Israel itu sendiri. Tidak ada lagi nabi seperti yang terjadi pada Musa, karena Musa adalah orang yang selalu patuh dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Salah satu tanda adalah kerendahan hati Musa terhadap Allah. Dia mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan meski kadang sulit ketika berhadapan kepada orang-orang atau bangsa Israel itu sendiri. Saudara-saudara yang kekasih, apa yang dapat kita telah dalam firman Tuhan mengajak kepada kita. Hidup Musa adalah bagaikan prototipe dalam setiap orang yang percaya.
Pertama, selalu bersekutu kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, hidup dengan rendah hati, melalui dengan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Kedua, saudara-saudara, yang harus diingat bagi kita adalah lebih baik Tuhan mengenal kita dan mengingat kita, bukan sekedar diingat dan dikenal oleh manusia. Dengan demikian, Tuhan memberkati kita dan Tuhan menjamini kehidupan kita kini dan kelak. Salam sejahtera dalam persekutuan Delima. Amin.